جابنا وعلمنا شيء بشيء أكبر وعلمنا الإمام الغزالي عليه سلفنا الصالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Asrarit Thaharah wa Muhimmatiha. Ini kitab menerangkan rahasia-rahasia Thaharah dan beberapa perkara yang sangat penting di dalam masalah Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi talattafa bi'ibadihi fata'abbadahum bin nadafah wa afadha ala qulubihim tazkiyatan li sarairihim anwarahu wa altafahu wa adda li dhawarihim tadhiran laha al-ma' al-mahsus bil raqah wal latafah. Wassalatu ala Muhammadin al-mustaghriq bi nuril huda atraf al-alam wa aknafahum wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin salatan tahmina barakatuha yawmal makhafah wa tantasibu junnatan bainana wa baina kulli afatin. Amma ba'du. Alhamdulillah, tawi segala puji lillahi itu bagi Allah alladzi yang talattafa, yang telah berlaku lembut siapa Allah bi'ibadihi dengan hamba-hambanya Allah. Fata'abbada maka menganugerahkan beribadah siapa Allah hum pada mereka ibadih bin nadafah dengan bersuci, bin nadafah dengan bersih atau bersuci. Wa afadha dan mencurahkan siapa Allah ala qulubihim atas hati-hatinya mereka, qulubi apa itu ibadih, tazkiyatan pada mensucikan lisarairihim pada batin-batinnya ibadih, anwaruhu pada nur-nurnya Allah, wa altafahu dan kelembutan-kelembutannya Allah, wa adda dan menyiapkan siapa Allah lidhwarihim pada zahir-zahirnya mereka ibadih, tadhiran pada mensucikan laha kepada zahir al-ma'a pada air, al-makhsusah yang dikhususkan birriqah dengan lembut, sifatnya lembut, wal latafah sama juga lembut, air itu lembut. Wassalatu dan semoga rahmat takzimnya Allah ala Muhammadin semoga tetap atas Nabi kita Muhammad al-mustaghriq yang telah meratakan siapa Allah binuril huda, al-mustaghriq yang telah meratakan siapa Nabi al-huda binuril huda dengan nur hidayah, atrafal alam pada seluruh penjuru alam, wa aknafau dan pelosok-pelosoknya alam, wa ala alihi dan atas semoga tetap atas keluarganya Nabi at-thayyibina yang suci-suci semuanya, at-thahirina yang thayyib-thayyib yang bagus, at-thahirina yang suci-suci semuanya. Salatan dengan satu salawat tahmina yang bisa melindungi apa salatna kepada kami, tahmi yang melindungi apa barakatuh apa berkahnya salawat, yaumal makhafah pada hari kiamat, wa tantasibu dan ditegakkan apa junnatun apa benteng bainana di antara kita, wa baina kulli afatin dan di antara tiap-tiap bahaya. Ini barokahnya salawat seperti itu. Amma ba'du, adapun setelah yang di atas, faqad qala maka sungguh-sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu 'alan nadhafah. Bunia didirikan apa dinu agama ini 'alan nadhafah. Bunia didirikan apa dinu apa ini agama 'alan nadhafah atas kebersihan, atas kesucian. Waqala dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salat at-tuhur, kuncinya salat itu at-tuhur, itu adalah kesucian. Makanya sangat penting masalah bersuci itu. Kita sering menyampaikan, pernah suatu ketika Rasulullah melewati suatu kuburan, yang di dalam kuburan itu dua kuburan ternyata disiksa oleh Allah, sedih, menangis, menjerit-jerit di dalam kuburan. Kemudian Rasulullah berdoa untuk dua kuburan, terus ambil pelepah korma,
dibelah menjadi dua, yang satu ditancapkan di kuburan satu, yang satu kuburan yang satunya. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Mereka disiksa di dalam kubur. Dosa apa ya Rasulullah? Dosa yang satu adalah suka menebarkan fitnah, suka menebarkan fitnah, mengadu domba sama orang. Yang satunya adalah tidak bara'ah, tidak apa itu, bersuci, tidak bisa menjaga kesuciannya, najisnya kencing. Najisnya kencing itu hati-hati. Nah, harus apa? Ibrok, harus dibersihkan, harus disucikan. Ini pentingnya masalah bersuci ini sangat penting. Waqala dan berfirman siapa Allah Ta'ala, makhluk Allah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Fi itu tetap di dalam masjid rijalun, utai beberapa laki-laki, yuhibbuna yang mencintai siapa rajul, ayyatatahharu supaya bersuci siapa rajul, wallahu dan utai Allah yuhibbu mencintai siapa Allah al-mutatahhirin, orang-orang yang bersuci. Waqala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur utawi bersuci, at-tuhur utawi sesuci atau bersuci, itu nisful iman, itu separuhnya iman. Masya Allah, pentingnya ini. Masalah bersuci ini adalah separuh daripada iman, separuh daripada iman. Waqala dan berfirman siapa Allah Ta'ala, menurut Allah, ma yuridullah liyaj'ala alaikum min haras walakin yuridu liyutahhirakum. Ma yuridu tidak ngersake, tidak menghendaki siapa Allah liyaj'ala supaya menjadikan siapa Allah alaikum atas diri kamu semuanya min haras daripada dosa, walakin yuridu tetapi menghendaki siapa Allah liyutahhirakum supaya mensucikan siapa Allah kum pada kamu semuanya. Dengan ini fatafattona dawul basair, fatafattona maka menjadi cerdaslah, menjadi berfikirlah. Tafatton itu fatafattona maka menjadi cerdaslah siapa dawul basairi, orang-orang yang mempunyai pandangan batin, bihadi doair dengan ini perkara-perkara yang dohir, anna ahammal umur, sesungguhnya penting-pentingnya beberapa perkara itu tadhirus sarair, itu adalah mensucikan sir-sirnya atau batin-batinnya. Idh yab'atu, karena menjadi jauh apa yakuna, supaya ada apa al-murad yang dikehendaki, biqaulihi dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur utawi bersuci, nisful iman, itu menjadi separuh daripada keimanan. Imaratan ayakuna itu imaratan, khobarnya di imaratan. Imaratan zahir itu adalah membangun zahirnya, bitandibi dengan dibersihkan, disucikan, bifadatil ma'i dengan menuangkan air, wa ilqaihi dan membuang air, wa takhribal batin dan meruntuhkan batinnya, wa ibqa'ahu dan membiarkan batinnya maskunan yang dipenuhi, maskunan yang dipenuhi bil ahbasi dengan kotoran najis-najis atau kotoran-kotoran sama najis-najisnya, wal akdari dan kotoran-kotoran. Hayhata, jauh banget. Jadi dua-duanya itu harus suci zahirnya, suci batinnya. Ini pentingnya agama ini ya. Ini pentingnya agama, jangan hanya menjaga kesucian zahir tanpa kesucian batin. Wa thaharah utawi bersuci, laha itu bagi thaharah arba'u maratib. Itu ada 4 beberapa tingkatan. Al-ula utawi yang pertama, itu tadhhiru zahir. Pertama ya, masalah bersuci yang harus kita pahami. Menurut Imam Ghazali itu ada 4 tingkatan. Pertama, tadhhiru zahir itu mensucikan zahirnya, anil ahdasi dari berbagai hadas-hadas, walil ahbasi dan daripada najis-najis, wal fudolati dan kotoran-kotoran. Yang pertama mensucikan zahir. Yang kedua tadhhirul jawarih, mensucikan anggota badan, anil jaraim daripada dosa-dosa, wal asam sama asam jaraim dosa-dosa.
Yang kedua adalah mensucikan, yang perlu disucikan dohir kita. Terus kedua adalah jawari anggota badan kita. Yang keempat wasalisah tadhirul qalbi, itu mensucikan hati. Tadhirul qalbi itu mensucikan hati. Tadhirul qalbi mensucikan hati anil akhlaqil mazmumah, daripada budi pekerti yang tercela. Anil akhlaqil mazmumah, daripada budi pekerti yang tercela. Waradha'il, dan sifat-sifat yang rendah. Al mamqutati, yang terkutuk. Al mamqutati, yang sing dibendu atau yang terkutuk. Ini yang ketiga. Ketiga itu harus mensucikan hati kita daripada akhlak-akhlak yang tercela dan sifat-sifat rendah yang terkutuk. Warabiah, yang perlu disucikan lagi tadhirus sir, mensucikan rahasia atau batinnya. Amma dari perkara siwallah, selain pada Allah Ta'ala. Jadi batinnya itu sama sekali tidak ada keterkaitan ta'aluk lainnya kecuali kepada Allah. Yang lain itu harus disucikan yang lain. Kayak Nabi Muhammad, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu menafikan Tuhan-Tuhan tandingan di dalam dada. Yang ada adalah Allah. La ilaha illallah, itu tadhirus sir, mensucikan batin-batinnya amma siwallah. Wa yautawi, ini adalah sifat yang keempat ini, taharatul anbiya, itulah bersucinya para nabi-nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiqin. Wa taharahu, utawi bersuci fi kulli rutbatin, di dalam tiap-tiap tingkatan, nisful amal, itu adalah separuhnya amal, alladzi yang fiha, di dalam ladi. Fa inal ghayatal quswa, maka sesungguhnya tujuan yang paling akhir, fi amal sir, di dalam amal sir batin, ayang kasyifa, supaya terbuka lahu bagi sir apa jalalullah, apa sifat keagungannya Allah, wa azamatu, dan keagungannya Allah. Walan takhul, dan tidak akan bertempat, walan takhul, dan sekali-kali tidak akan bertempat apa ma'rifatullah, apa ma'rifat kepada Allah Ta'ala, Allah bil haqiqati, dengan hakikatnya, fisirri, di dalam rahasia, di dalam batin, malam yartahil, selagi belum berangkat siapa orang, malam yartahil, selagi belum berangkat apa ma perkara siwallah, selainnya Allah Ta'ala, Allah anu, daripada sir. Walidhalik, dan oleh karena itu qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, qulillah summa zarhum fi haudihim yal'abun. Ini di dalam surat apa ini deh? Di dalam surat Al-An'am 91 ya. Qul, katakanlah, qulillah, katakanlah, ai anzalahu, artinya yang menurunkan ini kitab itu Allah, Qul, katakanlah, ai anzalahu, artinya yang menurunkan Al-Qur'an itu Allah. Sumadzarhum, lantas meninggalkanlah siapa kamu, hum, pada mereka, ya, meninggalkan siapa kamu, fi haudihim, di dalam percakapan kosongnya mereka, yang abun, bermain-main siapa mereka. Ini yang populer ya. Kalau kamu sudah beriman, kalau kamu sudah meyakini Allah yang menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab-kitab suci itu, kamu pegang teguh itu, maka tinggalkanlah apa itu orang-orang sibuk dengan permainan-permainan mereka yang sedang omongan pepesan kosong mereka, percakapan yang tidak ada nilai artinya itu. Tinggalkan. Ini perintahnya Al-Quran. Li'annahuma, karena sesungguhnya ma'rifatullah wa ma siwallah. Li'annahuma, karena dua-duanya itu adalah ma'rifat kepada Allah, atau yang kedua adalah apa-apa perkara-perkara yang selain Allah itu loh. La yastami'an, itu dia akan bisa berkumpul keduanya, fi qalbin, di dalam satu hati, wa ma, di dalam Al-Quran, wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Ma'rifatullah wa ma, dan apa-apa yang selain Allah, itu loh. Ma'rifat kepada Allah, apa-apa selain Allah, itu tidak akan bisa bersatu di dalam hati itu. Wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih, wa ma, tidak akan, di dalam surat Al-Ahzab 4, wa ma ja'ala, dan sekali-kali ya, dan tidak akan menjadikan siapa Allah lirajulin, pada seseorang, min qalbaini, di dalam itu tetap di dalam dua hati, fi jawfih, di dalam dadanya orang itu. Dadanya orang tidak akan diisi oleh dua hati. Hati ya satu saja.
Hati itu ibarat wadah. Kalau wadah itu sudah diisi hubud dunya, hubur riyasah, terlalu cinta dunia, terlalu cinta jabatan, maka dia tidak akan bisa diisi untuk cinta makrifat kepada Allah, tidak akan bisa. Gitu loh. Tidak akan bisa. Kalau hatinya sudah dipenuhi cinta kepada Allah, tidak akan bisa diisi cinta kepada Masya Allah, apa yang selain daripada Allah. Maka ini yang penting nih, hati-hati. Jangan sampai kita terkena nafsu-nafsu duniai, nafsu-nafsu dunia, hubud dunia, hubur riyasah, nafsu-nafsu politik. Nafsu-nafsu politik ini repot, zaman-zaman politik ini. Kadang-kadang rotok terkenal saidik ngono wis kepengin golek papan kedudukan dunia. Ustate ditinggalno karena mau mencapai hal-hal yang duniawi. Masyaallah. Wa amalul qalbi dan utai amal hati, fal ghayatul quswa, maka utai tujuan yang terakhir itu imaratu, itu membangunnya hati bil akhlaqil mahmudah, dengan akhlak yang terpuji, wal aqaid, dan berbagai akidah al masyru'ah yang disyariatkan, akidah yang benar, yang disyariatkan yang benar. Wala yattasifa, dan tidak akan mempunyai persifatan biha dengan akhlakul mahmudah malam yunadzib, selagi belum mensucikan siapa orang an-naqaidiha, daripada lawan-lawannya akhlakul mahmudah, minal aqaidil fasidah, daripada akidah-akidah yang rusak, waradail, dan sifat-sifat yang rendah, al-mazmumah, yang tercela. Fatadhiru, maka utai mensucikan hati itu ahadus satrain, itu salah satu daripada dua pembagian. Wahwa tadhir itu at-satrul awal, itu adalah pembagian yang pertama. Alladzi yang huwa ladzi itu sartun fisani, menjadi syarat yang kedua. Jadi untuk tingkatan yang kedua harus melalui tingkat yang pertama, gitu. Jangan melampaui langsung dua tanpa yang pertama. Maka ada apa tuhur, apa bersuci, itu satrul iman, itu adalah bagian itu sartul iman, itu adalah bagian daripada iman. Bihadzal makna, dengan ini makna. Wa kadzalika, dan begitu juga apa tadhirul jawarih, apa mensucikan anggota tubuh, anil manahi, daripada larangan-larangan Allah, itu adalah ahadus syatrain, itu adalah salah satu dua bagian. Wa huwa utawi ahadus syatrain itu as-satrul awal, itu pembagian yang pertama. Alladhiya wa utai ladhi, itu sartun, itu syarat fisani, di dalam tingkat yang kedua. Fatadhiruhu, maka utai mensucikan ladhi, syarat yang pertama itu adalah ahadus syatrain, itu adalah salah satu dua bagian. Wa imaratuha, dan utai membangun jawareh bitaati, dengan taat kepada Allah, as-satrus sani, itu adalah bagian yang kedua. Wahwa as-satrul awal, itu adalah wahwa bitaah as-satrus sani, itu adalah bagian yang kedua. Jadi orang harus memahami dulu daripada syariat-syariat, ya syariatnya harus benar dulu, masalah toharah benar dulu. Kadang-kadang kita melihat itu banyak sekali orang yang meremehkan masalah-masalah bersuci ini, masalah-masalah bersuci. Katakanlah kadang sangat banyak itu adalah yang kita sangat melihat banyak itu adalah apa? Masalah bersuci ketika dia dari kamar mandi, terus kemudian lantai-lantai yang berikutnya itu lantai yang terkena najis hukmiyah tapi kering, tapi ketika dia kakinya basah dari kamar mandi, begitu menginjak lantai yang kering tapi hukmiyah, kan kakinya basah. Kalau berbeda pokoknya kakinya suci, nah lantainya najis secara hukmiyah. Ketika dia menginjak ya tidak apa-apa, tapi ketika dia sholat di atas tempat yang najisnya najis hukmiyah, berarti tidak sah kecuali pakai sajadah. Yang paling bahaya itu adalah ketika dia dari kamar mandi kemudian menginjak keluar di tempat yang lantainya terkena najis secara hukmiyah, maka kaki yang basah menginjak najis hukmiyah, maka kakinya juga ikut najis terkena najis. Maka harus penting itu cara bagaimana mensucikan najis secara hukmiyah, itu bagaimana, itu banyak yang kurang memperhatikan. Apalagi kita kalau kadang-kadang yang di hotel ya, yang di hotel, barusan kita di hotel,
Ustadz itu kadang-kadang saya juga memperhatikan Ustadz kamar mandi, keluar kamar mandi kan bersih, kelihatannya bersih, tapi bersihnya kan najis secara hukmiyah, najis secara hukmiyah. Siapa yang mensucikan di hotel itu? Bagaimana tata cara mensucikannya? Cara mensucikan itu harus sayalanul ma, harus ada aliran air. Kalau sementara mereka cara mensucikan hanya dipel, disapu, dipel itu mengusap bukan sayalan. Memashu bukan ghuslu. Itu harus ada ghuslu, ada siraman, ada siraman air. Bukan bukan mengusap dengan air. Mengusap dengan air itu tidak mensucikan. Ya, tapi harus ada sayalan. Dan ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Ini kadang-kadang hal-hal yang seperti ini tidak diperhatikan. Makanya kita harus mengerti itu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Setiap amal yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya tidak diterima. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, menjadikan kita atau keluarga kita karena turut menjadi ahlul ilmi, berkah ngaji, berkah karomahnya salafun saleh, berkah karomahnya, berkahnya kitab Ihya Ulumuddin, karomahnya Imam Ghazali dan guru-guru kita semua. Amin Allahumma. Al-Fatihah.